Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Kiprahnya dalam perfilman di Indonesia cukup penting. Bahkan dia menjadi kepala AMPAI atau American Motion Picture Association in Indonesia. Selain dituding sebagai agen CIA, dia juga dituding sebagai pengedar film porno pertama di Indonesia yang dianggap sangat meresahkan moralitas bangsa Indonesia, khususnya generasi muda. Karena itu rumahnya sering dijadikan sasaran demonstrasi para pemuda dari berbagai golongan. Para pemuda itu menentang peredaran film porno yang diduga diedarkan dari rumahnya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Mari terus berbagi informasi dengan membagikan video ini. Dinamika politik pasca pemilu 1955 semakin memanas, utamanya setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, salah satunya dengan ditemukannya dokumen tentang rencana pembunuhan Soekarno yang dikenal dengan dokumen Gilchrist. Dokumen ini sebenarnya adalah telegram dalam klasifikasi sangat rahasia dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia di Jakarta, Sir Andrew Gilchrist, kepada Kementerian Luar Negeri Inggris. Berdasarkan kesaksian Subandrio dalam bukunya berjudul Kesaksianku tentang G30S, menyebutkan bahwa dia adalah orang yang pertama kali menerima dokumen Gilchrist tersebut. Subandrio mendapati dokumen tersebut sudah tergeletak di meja kerjanya dalam keadaan terbuka. Isi dokumen tersebut berisi laporan Andrew Gilchrist kepada atasannya di Kementerian Luar Negeri Inggris yang mengarah pada dukungan Inggris untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Dalam dokumen tersebut, ada pembicaraan Gilchrist dengan seorang kolega Amerikanya tentang persiapan suatu operasi militer di Indonesia. Subandrio menyebutkan salah satu kalimat dalam dokumen tersebut yang mengatakan bahwa rencana operasi militer tersebut cukup dilakukan bersama our local army friends. Menurut laporan staf Subandrio, dokumen tersebut dikirim oleh seorang kurir yang mengaku bernama Kahar Musakar tanpa identitas lain dan tanpa alamat. Namun berdasarkan informasi yang diterima Subandrio, surat tersebut mulanya tersimpan di rumah Bill Palmer. Adanya upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno bahkan diungkap Soekarno dalam rapat para Panglima Angkatan Darat seluruh Indonesia di Markas Besar Ganevo, Senayan, Jakarta pada tanggal 28 Mei 1965. Soekarno menyampaikan persoalan tersebut dalam pidatonya yang berjudul "Imperialisme Mau Menghantam, Kita Harus Siap Siaga". Soekarno mengatakan bahwa Bill Palmer merupakan agen CIA. Sebelumnya Soekarno menyebutkan bahwa ia tidak percaya hal tersebut, mengingat Palmer adalah orang yang sangat baik. Namun menurut Soekarno, ketika rumah Bill Palmer digerebek para pemuda, ditemukan dokumen tersebut. Dan karena itu, Bill Palmer dapat diduga kuat merupakan seorang mata-mata. Lalu siapakah sesungguhnya Bill Palmer?
Bill Palmer merupakan seorang Amerika yang menjadi distributor film-film Amerika di Indonesia. Bahkan Bill Palmer kemudian menjadi kepala American Moving Picture Association in Indonesia yang disingkat AMPAI di Jakarta, yang mewakili perfilman Amerika Serikat di Indonesia. Kehadiran AMPAI di Indonesia sejak tahun 1950-an berdasarkan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan MPEAA atau Motion Picture Export Association of America yang berdiri pada tahun 1945. Berdasarkan liputan Tempo, tanggal 29 Juni 1991 menyebutkan bahwa kehadiran MPEAA ini membantu merancang perjanjian internasional mengenai pemasaran, penjualan, penyewaan, pemajakan, maupun penyaluran film Amerika Serikat. MPEAA melalui AMPAI mengizinkan peredaran film-film produksi anggotanya, yakni MGM, United Artists, Universal, Paramount, Warner Bros., 20th Century Fox, Columbia, TriStar, Buena Vista, Touchstone, Orion, dan Carolco. Selain film yang diproduksi Amerika Serikat, AMPAI juga mendistribusikan film produksi Inggris berkat negosiasinya dengan studio film terbesar Inggris, J. Arthur Rank Organization. Pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an, AMPAI merajai peredaran film di Indonesia, bahkan menguasai bioskop-bioskop yang ada di Indonesia. Film nasional yang mulai bangkit pada tahun 1950 bahkan tak bisa masuk ke bioskop-bioskop kelas 1. Akibatnya, mantan Menteri Luar Negeri Agus Salim harus melobi Bill Palmer agar film Indonesia bisa masuk ke bioskop-bioskop kelas 1. Demikian Tempo menuliskan laporan tentang kondisi ini pada tanggal 29 Juni 1991. Kondisi ini membuat kelompok kiri melakukan perlawanan keras. Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang berafiliasi dengan PKI bahkan menyerukan aksi boikot terhadap film-film Amerika dan membubarkan AMPAI karena dianggap memonopoli film-film Amerika dan Eropa serta bioskop-bioskop di Indonesia. Desakan boikot film Amerika ini juga dilakukan sebab film-film Amerika dan Eropa dianggap mengakibatkan terjadinya demoralisasi, khususnya terhadap generasi muda. Rosihan Anwar dalam bukunya Sebelum Prahara, Pergolakan Politik Indonesia 1961 sampai 1965 menuliskan bahwa pada tanggal 1 April 1965, rumah Bill Palmer di Gunung Mas, Puncak, diambil alih rakyat dan pemuda. Bahkan sebelumnya, pada tanggal 16 Maret 1965, Gedung AMPAI direbut oleh tidak kurang dari 1.500 pemuda, artis, dan pekerja film. Mereka juga menuntut agar AMPAI dibubarkan dan Bill Palmer diusir atau ditangkap dan diadili sebab dia merupakan agen CIA. Peristiwa ini juga dimuat dalam Indonesian Herald edisi 17 Maret 1965. Dalam buku Subandrio juga menyebutkan bahwa rumah Bill Palmer sering dijadikan bulan-bulanan demonstrasi pemuda dari berbagai golongan. Selain penguasaannya terhadap distribusi film dan bioskop,
para pemuda ini juga menentang peredaran film porno yang diduga diedarkan dari rumah Bill Palmer. Tudingan ini sangat beralasan sebab Bill Palmer merupakan penguasa tunggal dari peredaran film-film Amerika dan Eropa di Indonesia. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga memberikan komentar terbaik dan konstruktif agar kita dapat terus berbagi pengetahuan sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.